serta temannya yang lain kebetulan duduk tidak jauh dari meja Jessica, Hani, dan Mirna. Mereka sedang mengadakan rapat. Hartanto Sukmono ditanyaan oleh jaksa penuntut umum saat dirinya melihat Jessica menelpon seseorang. Sebelum 16.20, Anda melihat terdakwa menelpon ya? Ya. Itu yang, tapi Anda tidak yakin itu menggunakan tangan apa? Ya. Atau dia membawa tas atau tidak? Ya. Kenapa Anda bisa menyimpulkan dia menelpon? Kalau seperti Karena itu? ada suaranya. Ada suara dia dari berbicara. Terdakwa yang berbicara. Terdakwa berbicara dengan telepon. Pembicaranya seperti apa? Saya tidak mendengarkan, cuman saya terganggu karena saya sedang meeting, ada yang berbicara di sebelah saya gitu. Jadi saya lihat setelah itu, oh orang telepon. Jadi Anda melihat dia memegang telepon kah? Kenapa Anda bisa yakin dia menelpon? Karena ada dan suara. Kenapa Anda yakin karena itu suaranya? ada suara telepon. Jadi yang Anda dengar itu suara dari telepon, bukan dari suara terdakwa? Bukan, terdakwa sedang berbicara dengan telepon. Berarti Anda mendengar terdakwa berbicara? Iya. Oke, Anda yakin itu suara terdakwa? Iya. Baik, kalau seperti itu. Kalau memang seperti itu, berapa kejadian itu Anda amati atau Anda lihat? Saya cepat sekali karena kita sedang serius. Jadi saya cuma menengok, oh ada yang telepon, jadi saya udah balik lagi. Oke. Anda nengok ada yang telepon. Ini saya ikuti ya pernyataan Anda. Anda menengok berarti terdakwa berada di samping Anda atau belakang Anda? Di sini. Oke, kalau seperti itu apakah dari yang Anda lihat dia memegangnya seperti apa? Apakah ada di sini? Saya tidak memperhatikan lagi. Oke ya, kalau seperti itu. Baik yang mulia, saya kira cukup. Tidak ada yang melihat Jessica main handphone pada jam itu. Nah, kenapa jam itu penting? Karena jam antara jam 16.20, 29 dan seterusnya itulah jam-jam krusial yang dituduhkan jaksa, di mana Jessica seakan-akan memasukkan sesuatu ke dalam tas, mengambil sesuatu dari tasnya dan seakan-akan memasukkan ke dalam gelas. Padahal saksi ini kan saksi kunci ini mengatakan bahwa melihat pada jam itu Jessica, Pak Hartanto adalah melihat bahwa Jessica itu adalah main handphone gitu. Berarti kan sudah terbantahkan gitu. Nah. Setelah Hartanto, kini giliran Saiful Hayat yang bersaksi. Dalam kesaksiannya, Saiful Hayat mengungkapkan, awalnya ia mengira Mirna mengalami stroke. Kita memang ada pertemuan, kita bicara. Lalu ada, kebetulan saya duduknya menghadap ke meja sebelah. Lalu saya lihat itu Mirna tengadah gitu. Saya bilang ke kawan itu stroke. Saudara tahu itu Mirna dari mana? Saya nggak tahu namanya, hanya besoknya Pak Hartanto kasih tahu tuh. Terus saya baca di berita gitu. Hanya tadi saya bilang itu stroke, saya bilang gitu, karena dia nyender gitu. Oh nyender? Ya nyender di belakang, saya bilang wah stroke itu. Kenapa rupanya kalau nyender itu gejala stroke-nya begitu? Enggak, saya pikir stroke. Saya bilang ke kawan, wah itu stroke tuh, saya bilang. Oh gitu. Ya. Nah, waktu ada kejadian stroke tadi itu, apakah juga saudara melihat terdakwa ini di sana? Terus terang saya nggak merhatikan, justru saya ngelihatnya ke almarhumah gitu. Saja, ya? Ya. Saya hanya lihat dia karena kawan saya juga nggak terlalu merespon sebenarnya. Dia cuma bilang mabuk paling gitu. Ya. Terus saya bilang bagaimana mabuk? Itu cuma kopi sama air putih. Tapi terus kita lanjut karena di situ juga udah banyak orang yang bantu. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa nggak ada CCTV? Nah itu justru saya tanya, di mana barang itu? Kenapa di CCTV tidak ada? Jadi bukannya saksinya ini nggak benar, CCTV-nya nggak benar, kan gitu.